Apakah teman-teman tahu, sebelum kita punya Pancasila, semangat kebangsaan Indonesia sudah ada tahu? Pada tahun 1908, mahasiswa Indonesia di Belanda bikin organisasi ini yang bernama Indische Vereniging. Nah, ini tuh kayak komunitas yang suka diskusi soal nasib bangsanya. Pada tahun 1922, namanya berubah menjadi Indonesische Vereniging. Kenapa? Karena kita sudah mantap, kita bangsa Indonesia. Lalu pada tahun 1925, namanya berubah lagi nih, menjadi Perhimpunan Indonesia. Dan puncaknya, kalian pasti tahu dong, Sumpah Pemuda tahun 1928, pemuda dari berbagai daerah berikrar, satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, Indonesia. Nah, dari sinilah tumbuh persatuan dan jadi dasar lahirnya Pancasila. Tadi kita udah bahas awal semangat kebangsaan Indonesia. Sekarang kita beralih ke masa yang lebih serius nih. Kalian tahu BPUPKI nggak? BPUPKI adalah Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. BPUPKI diketuai oleh Dr. Rejiman Widyodiningrat beserta dua wakilnya. Yang pertama yaitu dari Jepang, yaitu Ichibamase Yoshio dan Raden Panji Suroso. BPUPKI beranggotakan 67 orang, yang 60 orang dari Indonesia dan 7 orang perwakilan dari Jepang. Sesuai namanya, BPUPKI dibentuk dengan tujuan untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. BPUPKI tersendiri dibentuk pada tanggal 29 April 1945. Pada sidang pertama BPUPKI, itu membahas tentang rumusan dasar negara. Nah, tokoh-tokoh diantaranya adalah Insinyur Soekarno, Mr. Supomo, dan Muhammad Yani. Seru sekali bukan? Teman-teman pasti penasaran kan siapa sih yang akhirnya menciptakan Pancasila? Yuk, Bung Karno. Pada 1 Juni 1945, beliau melakukan pidato panjang yang sangat terkenal dan menciptakan 5 prinsip yang kita kenal sebagai Pancasila. Tidak hanya itu, beliau juga menciptakan Trisila atau 3 sila dan Ekasila atau 1 sila yang memiliki makna yang sangat mendalam. Setelah itu, terbentuklah Panitia 8 yang bertugas untuk merangkum seluruh usulan-usulan yang diberikan. Dan dari situlah mulai terciptanya Pancasila dan yang disetujui oleh seluruh oknum. Nah, teman-teman tahu nggak kalau Pancasila itu sudah dirumuskan di dalam Piagam Jakarta yang merupakan hasil dari sidang BPUPKI yang kedua pada bulan Juli tahun 1945. Nah, tapi teman-teman, pada saat itu suasana dunia lagi sangat kacau nih, dikarenakan pemboman yang terjadi di Nagasaki dan Hiroshima di daerah Jepang. Namun momen itu dimanfaatkan oleh pemimpin kita untuk membuat PPKI, yaitu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, di mana PPKI ini nanti menjadi langkah selanjutnya dalam kemerdekaan Indonesia. Teman-teman tahu peristiwa Rengas Dengklok nggak? Itu merupakan peristiwa di mana Soekarno dan Hatta dibawa pergi oleh para pemuda, sehingga proklamasi tidak lagi tunda-tunda. Hingga pada akhirnya pada tanggal 17 Agustus 1945, di mana teks proklamasi ditulis oleh Soekarno, didikte oleh Hatta, dan dibacakan kepada masyarakat. Dan dari situlah Indonesia dinyatakan merdeka. Soekarno dan Hatta pun dikenal sebagai Dwi Tunggal Proklamator. Gimana? Keren banget nggak? Kalau begitu, apa sih arti Pancasila bagi kita? Pancasila itu adalah identitas bangsa, kepribadian, pandangan hidup, dan jiwa kita sebagai bangsa Indonesia. Nilai-nilai Pancasila itu ada dalam ras, budaya, agama, tradisi, dan gotong royong. Jadi Pancasila itu lahir dari bangsa kita sendiri, bukan diambil dari luar. Jadi Pancasila itu benar-benar mencerminkan bahwa kita tuh bangsa Indonesia. Apakah teman-teman semua sadar? Menjaga Pancasila bukanlah hal yang mudah. Bahkan, di dalam sejarah Indonesia sendiri pernah terjadi penyimpangan. Salah satunya yaitu presiden seumur hidup. Padahal, sudah sangat jelas hal itu bertentangan dengan isi Undang-Undang Dasar 1945. Itulah mengapa kita harus selalu mengingat Pancasila. Bukan hanya dihafal, tapi juga diamalkan dan dipraktikkan ke dalam kehidupan sehari-hari. Coba bayangkan, bagaimana jika seluruh rakyat Indonesia mengamalkan dan mempraktikkan Pancasila? Bukan tidak mungkin Indonesia bisa menjadi negara yang kuat,
adil, dan damai. Maka dari itu, kita selaku warga negara harus selalu mengamalkan dan mempraktikkan nilai-nilai Pancasila ke dalam kehidupan sehari-hari.